Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Kita akan merenungkan satu bagian ini dengan tema kuat melewati pencobaan. Bapak Ibu Saudara, pada suatu hari ada seorang bapak membeli satu toples selai kacang. Sesampainya di rumah, bapak ini meletakkan toples tersebut di atas meja makan. Bapak itu masuk ke kamar dan anaknya yang masih balita menghampiri toples itu berusaha untuk membukanya. Setelah sekian lama anak itu mencoba untuk membuka, tetapi belum bisa juga karena memang toples masih baru dan belum pernah dibuka. Bapaknya tersenyum-senyum di balik pintu melihat kelakuan anaknya ini. Saat beberapa waktu dia berusaha, anak itu pergi karena sudah kesal tidak bisa buka toples itu. Bapaknya diam-diam membuka sedikit, merenggangkan toples itu, dan bapaknya panggil anaknya, "Anakku, ayo buka toples." Dengan muka kesal, anaknya tetap mencoba membuka dan akhirnya bisa. Anak itu tersenyum dan mengatakan, "Wah, saya hebat." Beberapa hari kemudian, karena selai kacang itu sudah habis, bapaknya membeli lagi satu toples selai kacang. Sama seperti sebelumnya. Bapaknya taruh di atas meja makan, tapi sebelum bapak itu pergi, anak itu datang. "Bapak, biar saya yang buka, karena saya bisa." Bapaknya hanya tersenyum, dan setelah mencoba beberapa kali, ternyata anak itu tidak bisa. Dengan muka yang murung, menghampiri dia, membuka toplesnya sedikit, terus dia bilang, "Ini, coba kamu buka lagi." Anak itu mencobanya dan akhirnya bisa. Anak itu baru sadar bahwa selama ini dia membuka toples kacang itu bukan dengan kekuatannya, tetapi karena ada bapaknya. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita Tuhan banyak mengizinkan hal-hal terjadi. Baik itu masalah, mungkin penderitaan, mungkin sesuatu yang membahagiakan. Tetapi semua itu menurut Alkitab, baik hal positif dan negatif, semuanya itu adalah alat Tuhan untuk memproses hidup kita. Tidak semua positif bagi kita itu berarti aman, dan tidak semua hal negatif itu bersifat menjatuhkan dalam hidup ini. Menurut Alkitab, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ujian. Ujian itu berasal dari Allah. Ujian itu membuat seseorang percaya semakin hari semakin kuat imannya, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua berbeda dengan ujian. Yang kedua adalah pencobaan. Pencobaan berasal dari setan. Sifatnya selalu ingin menjatuhkan iman kita. Dan yang ketiga, itu ada hukuman. Hukuman itu datang dari siapa? Hukuman itu datang dari diri kita sendiri sebenarnya, Bapak Ibu. Hukuman itu adalah suatu akibat atau ganjaran dari apa yang telah kita lakukan. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, jangan dulu menjudge itu sebuah ujian, atau menjudge itu sebagai cobaan atau itu hukuman. Kita berdoa kepada Tuhan. Kalau misalkan contoh, selama ini Bapak Ibu Saudara merokok, terus sakit paru-paru akhirnya, sesak dada. Jangan bilang, "Tuhan berikan aku kekuatan untuk melewati ujian ini." Bapak Ibu, itu bukan ujian menurut saya, itu hukuman. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara sendiri yang mau dihukum seperti itu. Bapak Ibu yang menyerahkan diri untuk terima sesak dada itu. Nah, kita sering mendengar bahwa laki-laki itu punya 3 kelemahan Bapak Ibu Saudara. Yaitu 3 ta
Apa itu 3 ta? 3 ta itu yang pertama harta, yang kedua tahta, dan yang ketiga wanita. 3 hal ini hanya oleh karena bagi harta, berebut harta, kakak dan adik kandung bisa bunuh-bunuhan. Oleh karena jabatan, hanya karena tahta, hubungan antara senior dan junior tidak baik. Hanya oleh karena wanita saja, hubungan antara persahabatan yang sudah lama dijalin bisa hancur hanya gara-gara wanita. Kalau perempuan apa? Ternyata perempuan juga ada. Jadi jangan berbangga diri dulu perempuan, karena perempuan juga ada 3an. Apa itu? Yang pertama perhiasan. Perhiasan itu ya harta lah ya. Yang kedua perasaan. Biasanya perempuan seringkali dibodohi karena perasaan, gitu ya. Yang ketiga rasa aman. Jadi ada termasuk di sana rasa nyaman karena melihat, wah ini mapan, wah ini bisa membuat saya nyaman, akhirnya dia bisa jatuh. Nah Bapak Ibu Saudara, baik 3 ta, baik 3an atau apapun itu, semua dapat kita lalui apabila kita kuat. Nah, melalui firman Tuhan yang telah kita baca, ada 2 kebenaran yang ingin saya sampaikan mengenai kuat melewati pencobaan. Yang pertama, kita baca di ayat yang ke-13 bagian yang pertama, bagian A. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita salah memahami ayat ini. Dan sering juga orang-orang mengutip dengan memenggal ayat ini karena memang terdengar enak sekali. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tapi Bapak Ibu, secara tidak sadar kita sedang meninggikan diri kita sendiri. Iya. Poin yang saya ambil dari bagian ini adalah manusia itu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu poin yang pertama. Jika kita renungkan lebih dalam, apabila manusia dapat melewati pencobaan karena pencobaan itu tidak melampaui kekuatan manusia, maka kita akan ambil kesimpulan bahwa kita tidak butuh Tuhan. Kita tidak perlu berdoa, kita hanya perlu berusaha. Di mana posisi Tuhan? Tidak ada. Itu teologi yang salah Bapak Ibu. Kalau kita hanya memenggal ayat itu. Manusia telah jatuh ke dalam dosa dan Alkitab dengan jelas menjelaskan bahwa tidak ada satupun yang dapat menyelamatkan manusia kecuali Allah. Manusia jatuh ke dalam dosa saat manusia pertama makan buah. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa dalam satu tindakan yaitu makan buah, ada banyak pelanggaran yang dilakukan. Minimal ada 3. Yang pertama, Adam ingin sama dengan Tuhan. Itu jelas ya, karena bisikan iblis. Yang kedua, Adam menunjukkan dia bisa tanpa Tuhan. Dan yang ketiga, Adam menunjukkan suatu pemberontakan. Hal-hal ini terus berlanjut. Dan peristiwa yang paling luar biasa yang dicatat dalam perjanjian lama, itu adalah peristiwa Menara Babel. Tuhan mau manusia untuk bertambah banyak memenuhi bumi. Namun mereka membangun menara yang tinggi supaya mereka tetap bersatu. Akhirnya mereka dipecahkan oleh Tuhan. Bahasa mereka dipecahkan. Tidak mengerti satu sama lain. Nah itulah yang menjadi akibat dari pengandalan diri sendiri. Kegagalan. Frustasi, buntu. Bahkan semua yang kita rencanakan tidak berjalan dengan baik. Bapak Ibu Saudara, apakah kita sering merasa gagal? Atau mungkin sudah gagal? Apakah kita semua sering merasa frustasi? Apakah kita sering merasa buntu? Mari kita renungkan, mungkin saja selama ini kita terlalu mengandalkan Tuhan, tetapi hanya dengan bibir saja. Namun kenyataannya kita menyangkali kebesaran Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara, yang kedua,
Poin yang kedua kita baca di ayat yang ke-13b. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kebenaran yang kedua adalah kekuatan Tuhanlah yang membuat kita mampu. Telah disinggung pada poin sebelumnya, karena Allah lah yang membuat kita mampu. Pertanyaannya, apakah yang terjadi apabila Tuhan membiarkan kita? Kita tidak akan mampu, Bapak Ibu. Kalau kita lihat ilustrasi yang tadi kan, ilustrasi yang tadi sepele, masalah toples kacang saja, selai kacang. Kekuatan sendiri anak itu tidak bisa. Tapi karena bapaknya dengan belas kasihannya menolong anak itu sehingga anak itu bisa membuka toples selai kacang itu, Bapak Ibu. Setelah gagal, setelah buntu, setelah tidak sanggup, baru berteriak, Tuhan, Engkau buta kah? Tuhan, Engkau tuli ya? Tuhan, Engkau kemana? Engkau sudah mati? Apakah Engkau tertidur waktu aku berdoa? Setelah semuanya gagal. Kalau saya jadi Tuhan, saya akan jawab pertanyaan Bapak Ibu itu. Kamu dari dulu kemana? Kita sering meletakkan Allah dalam posisi yang terakhir, bukan posisi yang pertama. Saat kita bahagia kita lupa. Namun saat malah sebaliknya kita menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan apa yang jahat. Ia mau yang terbaik untuk hidup kita. Pernah itu seseorang bilang sama saya, seorang ibu. Memang ibu ini dalam keadaan keluarga yang cukup berantakan. Dia bilang begini, dia panggil saya Om Pendeta, padahal saya belum pendeta. Tapi dia bilang begini, Om Pendeta, siapa yang mau begini, Om Pendeta? Saya juga tidak mau. Tapi kalau Tuhan yang mengizinkan saya, yang telah mentakdirkan saya untuk kawin cerai 5 kali, saya mau ngomong apa? Loh, saya kaget loh Bapak Ibu Saudara. Terus ada juga yang bilang, Om Pendeta, katanya Tuhan baik. Dia minta ampun. Bapak Ibu, hey! My God is not the crazy God. Allahku itu bukan Allah yang gila, yang ingin memberikan sesuatu yang jahat bagi anak-anaknya. Tidak. Jika kita mendapatkan apa yang tidak membuat kita menderita, kebanyakan itu adalah ulah kita sendiri. Dia mau yang terbaik, tetapi kita yang kabur terus, kita yang lari terus. Bapak Ibu Saudara, sebagai penutup, ini ilustrasi yang sudah sering sekali. Pada suatu hari, ada seorang pemuda yang berjalan di tepi pantai bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi, ada batu karang di pantai itu, ada mungkin deburan ombak, ada mungkin kepiting yang besar yang siap mencapit kaki. Banyak sekali. Dan setelah sampai di tujuan perjalanan itu, pemuda ini melihat ke belakang. Jadi kalau kita jalan di pantai itu, pasti kan ada jejak-jejak kaki. Nah, dia lihat dan dia ingat. Ternyata setelah dia perhatikan, jejak kaki kan mereka berdua antara dia dan Tuhan Yesus. Antara pemuda itu dengan Tuhan Yesus. Artinya ada 4 kaki atau 2 pasang kaki. Tetapi di bagian ada batu karang, ada di bagian yang deburan ombak, di bagian yang menyusahkan sekalipun, ternyata cuma sepasang jejak kaki itu.
Terus pemuda itu komplain sama Tuhan. Tuhan, Tuhan kemana? Tuhan lihat. Dalam perjalanan hidup saya di tempat-tempat yang sangat membuat saya menderita. Jejak kaki saya sendiri di sana. Tuhan kemana? Tuhan tinggalkan saya. Padahal saya sudah berdoa. Padahal saya sudah memberikan yang terbaik padamu. Tapi Engkau Tuhan. Saat saya mengiring Engkau, tapi Engkau tidak mengiringi saya. Tuhan Yesus dengan tersenyum menjawab apa Bapak Ibu? Tuhan Yesus bilang, anakku, jejak kaki yang kamu lihat itu bukan jejak kakimu. Itu adalah jejak kaki saya. Di saat kamu menderita, di saat perjalanan yang mungkin sulit bagimu, aku menggendong kamu. Aku tidak meninggalkan kamu. Sampai masa tuamu aku akan menggendong kamu. Apabila kamu terus taat dalam apa yang aku inginkan, apa yang aku kehendaki. Bapak Ibu Saudara, hidup kita akan terasa lebih ringan. Hidup kita akan sangat mudah jikalau kita mengandalkan Tuhan. Hidup kita, kalaupun masalah itu sepele, itu akan terasa berat. Apabila kita tidak mengandalkan Tuhan, kita jauh daripada Tuhan. Andalkanlah Dia, percayakan hidupmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan merendah hidupmu. Dia tak pernah gagal, berjalanlah terus bersama Tuhan, Ia akan memegang tanganmu dengan kuat. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya baca ayat ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ingat ayat ini Bapak Ibu Saudara. Tanpa Tuhan, ayat ini menjadi terbalik. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang luar biasa, yang akan melebihi kekuatanmu. Kenapa? Karena Tuhan tidak ada. Tetapi karena kita adalah orang percaya, maka Tuhan setia, dan saat kita dicobai, maka Ia akan memberikan kekuatan sehingga pencobaan itu menjadi lebih kecil dan tidak melampaui kekuatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sangat mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan. Biarlah apa yang telah disampaikan boleh menjadi perenungan pribadi. Tuhan berbicara dari tempat-Mu yang maha tinggi ke dalam hati kami yang hina ini. Biarlah hati kami dipenuhi oleh Roh-Mu Tuhan, agar kami dapat menjalani semua aktivitas kami, hidup kami hanya dalam tuntunan Tuhan. Kami tahu dan kami sadar bahwa kami sering gagal, kami sering merasa kuat, kami sering sekali mengandalkan kekuatan kami sendiri, dan akhirnya kami menyalahkan Engkau ya Bapa. Kami mohon ampun dan kami rindu Roh-Mu menolong kami hari demi hari. Karena kami tahu bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang indah, dan kami selalu hidup dalam takut akan Tuhan, dan Engkau akan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Hamba saat ini berdoa untuk setiap saudara yang melihat, menyaksikan, mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Engkau memberkati mereka. Hamba tahu bahwa mereka punya banyak pergumulan, banyak permasalahan. Tetapi hamba tahu bahwa Tuhan yang sama akan memberikan jalan keluar bagi pergumulan. Mungkin ada yang sakit, Tuhan juga berikan kesembuhan, pemulihan secara total bagi mereka. Terima kasih ya Bapa. Ini seruan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Shalom.